Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan bedah buku Kanal Berkah, hidup menjadi semakin indah, semakin mudah dan barokah insya Allah. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di episode ke-7, penghambat kekuatan umat untuk bisa menjadi kanal berkah. Umat Islam Indonesia ini sejatinya, teman-teman, punya potensi besar untuk menjadi umat yang kuat. Apalagi umat Islam dunia. Namun, kenapa dalam pengelolaan urusan-urusan penting dunia kok tidak memainkan peranan dominan ya? Misalnya soal ekonomi, pendidikan, politik, kemasyarakatan, dan seterusnya. Kenapa ya? Ini perlu menjadi perenungan. Atau dengan kata lain, walaupun potensi kita besar, tapi potensi itu gagal menjadi kekuatan karena masih banyak umat yang gagal menjadi kanal berkah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam malah pernah menggambarkan bahwa jumlah umat Islam di akhir zaman, teman-teman, itu banyak sekali, tapi tidak membuahkan kekuatan. Diibaratkan seperti buih di lautan. Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Ila akhiri hadis. Saya terjemahkan aja biar waktunya cukup. Hadis tadi kalau diterjemahkan kurang lebih, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Lalu seorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita ya Rasul? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit wahan. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Nabi SAW bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Mungkin ini gambaran umat akhir zaman di mana jumlah umat Islam banyak sekali, tapi seperti yang digambarkan oleh Rasul adalah hanya seperti buih yang tidak ada kekuatannya, diperebutkan oleh pihak lain. Ya, salah satu sebabnya karena wahan, cinta dunia. Andaikan kita semua sadar, teman-teman, untuk mau menjadi kanal berkah atau saluran berkah bagi yang lain, maka masyarakat Islam akan menjadi masyarakat ideal, seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, yang saling menguatkan, ibarat bangunan yang saling menguatkan, saling mencintai, dan saling menyayangi. Dengan begitu, maka derap perjuangan umat Islam seperti pasukan berbaris dalam sholat jamaah. Sofan sofa. Ini gambarannya ya, kalau kita saling menyatu, saling menjadi kanal berkah. Kenapa ini gagal menjadi kanal berkah? Kenapa Allah tidak mengamanati kita menjadi kanal berkah? Menurut saya, yang ada di buku ini, ada 4 hal, teman-teman, yang bisa menjadi penghambat seseorang atau kelompok atau umat untuk menjadi kanal berkah. Apa 4 hal itu? Yang pertama kebodohan, kedua kemiskinan, ketiga perpecahan, keempat malas. Ya tentu terhadap 4 ini hanya satu kata, lawan, gitu kan. Mari kita lihat satu persatunya agar kita tidak salah paham. Yang pertama, penghambat kita untuk menjadi kanal berkah adalah kebodohan. Kedangkalan pemahaman seorang terhadap ajaran Islam dapat menjadi hambatan. Seperti kisah di atas, banyak orang baik di masyarakat Muslim yang tidak mau bersentuhan dengan harta, dengan pengolahan kekayaan alam, atau mengurusi peluang di dunia karena kedangkalan pemahamannya mengenai agama. Jadi seakan-akan yang mereka pahami, pemahamannya adalah Islam tidak butuh dunia, padahal kita hidup di dunia. Islam harus menjauh dari dunia, padahal kita hidup di dunia.
Itu gambarannya. Karena kebodohannya tadi. Mereka berpuas diri dengan menjadi mukmin yang lemah. Meskipun baik, mukmin yang lemah tidak bisa diharapkan untuk menjadi bagian penting dalam perubahan sosial. Contohnya untuk membangun masjid, kalau kita lemah ekonomi, ya kita akan minta-minta ke orang lain misalkan. Kalau kita lemah nggak bisa berangkat haji, apalagi menghajikan orang lain. Padahal, yang dilarang oleh Islam bukan mencari harta, bukan memburu kekuasaan, bukan mengelola dunia. Ini salah besar. Islam melarang kita untuk menjadi materialisme dan duniawisme ya. Jadi kita orang yang duniawi banget lah gitu ya kurang lebih. Nah, yang dilarang oleh Islam adalah menjadikan harta sebagai dewa segala-galanya. Materialisme lah bahasanya. Semua diukur dengan harta. Lalu menggunakannya untuk menjauhkan diri dari Allah atau menggunakannya untuk merusak orang banyak. Yang dilarang adalah mencari kekuasaan dengan segala cara dan menggunakannya untuk kesombongan dan kedoliman. Jadi kalau kita mencari kekuasaan untuk kebaikan, ya seharusnya diburu oleh kita agar dakwah lebih mudah, misalkan seperti itu. Mencari harta untuk kemaslahatan hidup, apalagi untuk menolong orang banyak, tentu sangat bagus di mata agama. Mendapatkan kekuasaan untuk mengelola urusan publik misalkan, atau untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang semestinya harus ditegakkan, tentu sangat bagus di mata agama. Bagaimana Rasul SAW bisa mengelola umat kalau tidak memiliki kekuasaan? Kegagalan seseorang membedakan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang menjadi penghambat. Ini yang pertama. Jadi karena kebodohan dia. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan di sini bisa berarti mentalnya yang miskin, bermental miskin, seperti mudah putus asa, hidup tanpa planning, tanpa tujuan, atau bekerja tanpa skill, suka mengandalkan Allah sebagai pelarian dari kewajiban berjihad. Bisa juga miskin dalam pengertian fakir harta. Seperti doa yang diajarkan Rasul, suruh kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Minta dijauhkan dari fakir. Kemiskinan bisa menjadi hambatan seorang menjadi kanal berkah. Apabila kemiskinannya kronis alias miskin mental, miskin iman, miskin harta, lengkap sudah. Ini yang menjadi penghambat seorang menjadi kanal berkah. Dan yang ketiga adalah perpecahan. Jadi sudah bodoh, miskin, berantem. Sebab dengan perpecahan akhirnya kita berpikir sempit. Aku, dia. Mereka, kami. Padahal kita ini satu umat. Mana bisa kita bisa menjadi kanal berkah bila pemahaman keagamaan yang kita kembangkan malah menjadi sumber perpecahan. Dengan perpecahan akan membuat siapa saja berpikir kalah menang, bukan saling menyayangi. Tidak mungkin berpikir sebagai cinta. Perpecahan di tubuh umat benar-benar menjadi penghambat. Dan yang keempat adalah kemalasan. Kemalasan bisa muncul karena pemahaman dan keyakinan. Ketika seorang tidak memahami kenapa kita harus menjadi kanal berkah, maka energinya lemah. Karena dia bodoh, nggak ngerti fadilahnya, keutamaannya, nggak ngerti, lemah dia. Demikian juga ketika orang sudah paham, tapi tidak yakin akan janji Allah, pasti tak sanggup mengalahkan kemalasan. Jadi kemalasan termasuk bentuk kedoliman kepada diri sendiri, karena dapat mengundang berbagai keburukan. Begitu seseorang masih gagal mengalahkan kemalasannya, maka ia pasti terhambat menjadi kanal berkah karena dia malas tadi. Jadi sering disampaikan ada anak muda sukses, ada orang tua sukses, ada anak yang sekolah sukses, ada yang tidak sekolah sukses, ada satu yang tidak ada, orang malas sukses. Nah, terhadap keempat hambatan di atas tidak ada kata lain kecuali hanya satu, lawan. Dengan apa dan bagaimana Rasul memberikan jalan, yaitu berjuang mengalahkan hawa nafsu atau jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu, inilah perang yang paling menentukan dan perang yang paling besar. Sebab
pada perang inilah akan ditentukan apakah kita bisa menjadi kanal berkah atau justru menjadi kanal masalah. Lantas, apa rahasianya agar kita mudah menjadi kanal berkah? Ikuti teman-teman di episode berikutnya. Semoga paparan ini bermanfaat. Silakan tulis komen atau pendapat pengalaman teman di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.